Kenapa? Karena di luar sana mungkin ada orang belajar digital marketing kok kayaknya ribet banget ya, terus kayaknya boncos gitu ya, kalau ngiklan boncos, rugi dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya ciptakan sebuah formula, yang mana formula ini juga sudah saya hakikan ya, jadi sudah di register nih ya, Digital Marketing is Fun sebagai merek gitu ya. Yes. Wow. Oke, jadi yang belum kenal saya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kavling Solusi Digital. Kavling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya. Ini usaha saya bidang beverage. Saya juga ada certified trainer, digital marketer, dan beberapa karya saya ada digital marketing in action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card digital marketing is fun itu sendiri, makanya sudah di trademark ya. Jadi ada game card, ini satu-satunya di dunia yang memadukan antara e-course digital marketing dengan permainan kartu secara offline. Jadi teman-teman bisa belajar bersama dengan agent-agentnya, broker-brokernya, atau karyawannya, atau orang di rumah, sambil main kartu, sambil belajar digital marketing, gitu ya. Nah, oke, kita ngomongin yang pertama F, ya. Fun itu ada singkatannya, teman-teman, ya. Di samping itu fun itu menyenangkan, fun itu juga ada singkatannya. Yang pertama adalah F, formation, oke. Jadi digital marketing itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa, saya mau menjalankan digital marketing, tapi saya mainnya Instagram doang, saya mainnya Facebook doang, saya mainnya YouTube doang, nggak bisa. Kenapa? Karena sama kayak permainan sepak bola. Nah, saya suka sepak bola, di sini pengandaiannya semua dengan permainan sepak bola gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pemain paling jago sekarang di dunia, Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo, sejago-jagonya dia, ketika dia bermain sendirian, teman-teman yang nggak ada yang support, babak belur juga gitu ya. Kayak kemarin Manchester United juga baru KO gitu ya. Gara-gara apa? Ronaldo juga penaltinya nggak masuk dan segala macam gitu. Nah, itu kalau kita bermain sendirian gitu. Oleh karena itu kita butuh formasi. Nah, tetapi formasi ini juga harus didukung oleh lapangannya yang bagus. Ya, sama nih kalau teman-teman bermain di lapangan sepak bola yang seperti ini, mungkin juga males gitu ya. Ini udah levelnya level tarkam, ya, antar kampung. Jadi kalau pemain-pemain profesional ya, itu nggak mau bermain di lapangan seperti ini. Kenapa? Karena mungkin orang lagi lari gitu ya, bawa bola kenceng gitu ya, bolanya nyangkut gitu, dia kepleset. Sama, ini saya andaikan sebagai home base. Home base itu misalnya adalah akun Instagram kita, akun Facebook kita, website kita, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya akun kita itu berantakan nih, kayak begini nih, berlumpur, belok, jelek, dan segala macam, mungkin dari jauh orang udah nafsu gitu ya. Begitu melihat iklan kita, orang udah nafsu gitu, pengen beli. Begitu dia nyampe ke halaman kita, ya ampun, ini beneran nggak ya jualannya kayak begini ya. Terus begitu dia datang ke rumah contoh, ya ampun, rumah contohnya kok kayak kandang kuda gitu ya, jadi nggak jadi beli gitu. Nah, oleh karena itu, PR kita, sebelum kita ngomongin tentang marketing, sebelum ngomongin tentang traffic, ngomongin tentang iklan, dan lain-lain, tugas pertama kita adalah benahi dulu lapangan kita. Oke, benahin dulu lapangan kita itu ya tadi, akun Instagramnya dipercantik dulu, ya akun Facebooknya dipercantik, akun websitenya dipercantik, dan lain-lain. Gitu. Nah, tetapi cuma dipercantik doang, kembali lagi tadi, formasi butuh lapangan, lapangan juga butuh formasi, butuh strategi. Nggak bisa lapangan cakep doang gitu. Berapa banyak developer ya ataupun pengembang-pengembang udah mempercantik semuanya, tapi kok kayaknya nggak ada jualan ya. Kayak website-nya udah cakep, Instagramnya udah cakep gitu ya, tapi kok nggak ada jualan. Kenapa? Ya karena nggak ada yang narik gitu, nggak ada yang main di sana gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh formasi, dan formasi ini kalau saya andaikan, digital marketing itu seperti iceberg, seperti gunung es. Nah, yang dilihat itu yang di atas gitu ya, followernya banyak, verified, likes, money, dan segala macam. Oh, karena saya punya duit, udah saya bikin aja deh, samain gitu ya. Oh, pengembang ini Instagramnya rame, samain. Ya, itu yang dilihat doang gitu loh. Tetapi yang nggak dilihat adalah to-do list-nya, relationship-nya, hitting the target-nya, konten strategi, expertise, strategi, dan lain-lain. Banyak banget yang nggak dilihat. Nah, jadi perintilan itu sebenarnya banyak gitu. Nah,
Kalau dilihat ya digital marketing itu banyak sekali unsurnya, ya banyak sekali alurnya gitu. Ada yang namanya SEM, Search Engine Marketing, ada yang namanya App Development, ada yang namanya Web Design, video, email marketing, social media, content marketing, branding, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apakah saya harus mainkan itu semua? Jawabannya enggak, gitu. Sama seperti permainan sepak bola gitu ya. Di dalam sebuah permainan sepak bola, sebuah klub itu ada kurang lebih 22 pemain, ya. Nah, ketika bertanding, kan nggak semua-muanya itu kan bertanding, ya. Kita pilih yang mana yang paling bagus, ya. Pemain mana yang lagi sehat, pemain mana yang lagi perform, dan segala macam. Nah, itu yang kita pilih. Nah, sama di dalam digital marketing juga, ya. Di dalam formation ini nanti kita pilih, misalnya di bagian goalkeeper itu kita masukin konten. Konten ini sebagai penjaga gawangnya kita nih. Kalau konten ini mainnya bagus, maka gawang kita pasti akan aman. Iklan kita juga pasti akan nggak bakal boncos gitu ya. Minimal balik modal lah, seperti itu. Tapi kalau konten kita bermain buruk, ya, itu udah pasti babak belur dah gawang kita tuh. Keuangan kita boncos, jebol, dan segala macam gitu ya. Nah, ketika nanti konten ini kita sudah, bolanya ada di konten, nah bolanya ini kita mau arahkan kemana? Apakah mau ke YouTube, apakah mau ke Facebook, ataukah mau ke Instagram? Ini adalah tipikal-tipikal pemain yang berbeda-beda nantinya, gitu. Bola kan cuma satu gitu ya. Bola cuma satu, kalau dari konten arahin ke YouTube, berarti Facebook sama Instagramnya nggak dapat. Dari konten ke Facebook, berarti YouTube dan Instagramnya nggak dapat. Jadi kita pilih salah satu, gitu. Kenapa? Karena bolanya nggak bisa disebar ke semuanya. Bola cuma satu, gitu. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa menggunakan satu cara untuk semuanya, gitu ya. Nah, misalnya kita bikin video, gitu. Bikin video untuk di YouTube, terus video itu ditaruh di Facebook, ditaruh di Instagram. Nggak bisa, gitu. Harus bikin yang spesifik terhadap platformnya tersebut, gitu. Nah, kemudian kalau yang di bagian belakang ini kita sebutnya sebagai sosial media, misalnya, setelah bolanya ini ada di sosial media nih, bolanya mau diarahkan kemana? Apakah ke website ataukah ke WhatsApp, gitu ya? Nah, kalau di dalam bidang properti yang saya temui lebih banyak diarahin ke WhatsApp. Kenapa? Karena rata-rata agent properti itu nggak bisa bikin website atau males bikin website, gitu ya. Jadi mau simpelnya aja udah arahin ke WhatsApp aja deh, langsung dapat langsung dapat kontaknya dan segala macam. Nah, itu nggak masalah, ya nggak ada benar dan salah di sini ya, nggak ada benar dan salah. Nah, jadi mau pakai sayap kanan, mau pakai sayap kiri juga terserah aja, gitu. Nah, kemudian nanti tipe penyerangnya mau organik atau mau pakai ads. Nah, kalau teman-teman mau menyerangnya pakai organik, artinya menyerangnya itu adalah pelan tapi pasti, gitu ya, pelan tapi pasti. Ya, jadi organik ini nggak bisa diburu-buru, ya, mesti butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort dan segala macam, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau main cepat, kita pakainya ads. Nah, cuma kalau pakai ads ini kita harus ready pay to play, artinya harus siap bayar harga untuk bisa bermain, gitu ya. Nah, ini F yang pertama adalah formation. Nah, yang kedua adalah unik, gitu. Jadi di dalam pemasaran kita juga kita harus unik, gitu. Kalau kita jualin propertinya, apa sih pembeda properti kita dengan properti yang lain? Kita harus tahu, gitu. Kalau propertinya semua sama, gitu ya, sekarang apa yang menjadi pembeda kita dengan agent yang lain, gitu ya? Kenapa? Karena di dalam memasarkan sebuah properti kita nggak hanya berkompetisi dengan in-house marketing atau agent di dalam satu broker, enggak, semuanya memasarkan properti yang sama, gitu. Artinya akan ada ratusan bahkan ribuan orang yang memasarkan properti yang sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang harus beli sama Anda? Orang harus beli sama kita nih, ya, sama saya, gitu. Apa keunikan saya? Nah, orang melihat nggak keunikan saya? Atau orang melihat, sama aja lah, mau beli sama si Juanda atau mau beli sama si Bros juga sama aja, nanti juga diskon-diskonnya sama aja. Nah, kalau Anda nggak punya keunikan, nanti akhirnya seperti itu. Ya udah, nanti saya nggak penting lah mau beli sama siapa, gitu. Nah, tapi kalau Anda punya keunikan, teman-teman ya, Anda akan dicari, ya. Aduh, gue kalau nggak yang layanin Bu Rini misalnya, nggak mau, harus Bu Rini. Kenapa? Karena Bu Rini punya keunikan, gitu. Nah, itu yang harus kita cari, seperti itu. Ya, karena ketika kita nanti berbicara tentang digital marketing, ya, semuanya itu persaingannya sudah sangat ketat sekali, ya. Ingat tadi, bukan cuma ratusan atau ribuan,
Bahkan kalau kita jualan produk retail, jualannya ke seluruh dunia gitu ya, saingannya gede banget. Nah, jadi kita cari apa sih keunikan kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah niche market. Nah, niche market ini kita harus tahu siapa sih sebenarnya target market kita gitu. Kalau ditanya, siapa sih pembeli properti? Ada yang bilang, Pak, semua orang butuh properti, Pak. Tunggu dulu. Nggak semua orang butuh properti sekarang. Gitu ya. Dan seandainya orang butuh properti pun, ada kelas-kelasnya. Ada yang kelasnya FLPP, ada yang kelasnya itu adalah yang 500 juta, ada yang kelasnya itu 1 miliar, ada yang kelasnya itu 2 miliar. Seperti itu. So, kita nggak bisa menggeneralisasi bahwa semua orang butuh properti. Yes, benar semua orang butuh properti, tapi nggak semua orang butuh properti ke Anda, gitu ya. Nah, jadi kita harus cari tahu siapa sih sebenarnya orang-orang yang memang butuh properti kita, gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengetahui siapa sebenarnya konsumen Anda? Nah, ini PR, ya. Apakah Anda mengetahui siapa sebenarnya konsumen Anda? Gimana cara cari tahunya? Ini yang kita sebut sebagai buyer persona. Oke, jadi buyer persona ini kita harus tahu misalnya daily rutinnya, kesehariannya dia, pain point-nya dia, bahasa yang dia gunakan. Nah, nggak mungkin juga kan orang properti misalnya developernya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda gitu ya, terus jualinnya ke pasang baliho, pasang poster, pasang iklan ke orang Batak gitu ya, pakai bahasa Sunda, nggak nyambung ya, orang Bataknya nggak ngerti. Nah, begitu juga dengan kita misalnya mau bikin konten gitu, mau bikin konten di YouTube, terus kontennya disampaikan di Instagram, orang Instagram nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau di YouTube kan kontennya, "Hai guys, ya jangan lupa untuk like dan subscribe," gitu ya. Nah, sedangkan di Instagram, kalau itu taruh di Instagram, nggak ada subscribe, nggak ada like, yang ada follow sama love-nya gitu ya, kalau di Instagram gitu ya. Nah, kemudian ada keyword ya, kata kunci apa yang ingin kita pakai ya, terus influencernya siapa, faktor-faktor yang membelinya itu apa, kebiasaan-kebiasaan di sosial medianya bagaimana ya, dan aspirasi dan preferensinya seperti apa. Nah, ini kita harus cari tahu. Gimana cara cari tahunya? Ada 2 cara ya. Yang pertama adalah kita cari dengan cara diskusi, ya, artinya kita berinteraksi langsung dengan mereka, tanya jawab ya, atau survei gitu ya. Tetapi kalau diskusi itu tidak bisa dilakukan, nah kita bisa pakai asumsi. Nah, asumsi itu apa? Ya kita stalking lah di sosial media mereka ya. Karena zaman now gitu ya, kita bisa lihat orang itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan juga gitu. Nah, kalau data-data ini sudah dapat, nanti kita taruh ini di dalam sebuah form seperti ini contohnya, misalnya nggak harus sama. Jadi kita tulis misalnya namanya, umurnya, title di industri, ya, terus company name, tanggung jawab dia apa, personality type-nya bagaimana, value dan goal-nya dia, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa sih kita bikin form seperti ini? Tujuannya nanti ini kita bisa pakai untuk targeting iklan, ya. Kita jadi dengan kita tahu orangnya seperti apa, kita tahu bagaimana pesan yang akan kita sampaikan ke dia bagaimana, kita tahu menyampaikan pesannya ke dia pakai cara yang mana. Nah, itu tujuan akhirnya, teman-teman. Nah, jadi topik kita pada malam hari ini kita akan lebih banyak tanya jawab, ya. Saya akan lebih banyak menjawab kegelisahan teman-teman seputar strategi fund ini. Karena mau masalah apapun yang teman-teman hadapi di dalam seputar digital marketing, pasti solusinya nggak jauh-jauh dari fund ini. Ya, saya bisa jamin, saya bisa pastikan itu solusinya adalah nggak jauh-jauh dari fund, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau dibahas, misalnya akun Instagramnya gitu ya, kita bisa study case, ya, kita bisa study case, teman-teman ada akun Instagramnya, silakan di-post, ya mungkin 1-2 orang ya kita diskusi, kita sesuaikan dengan strategi fund ini, seperti itu. Gitu Bu Ros, silakan ya dipandu. Yes, terima kasih Pak Roflim, luar biasa. Sedikit menggelitik ya kan. Saya nih udah 2-3 kali, bahkan udah pernah ikut kelasnya Pak Roflim, dan semakin kita dengerin gitu ya, semakin dapat lagi. Ternyata we never stop learning ya. Even kita masuk kelasnya Pak Roflim tuh kemarin kita masuk 2 jam gitu ya. Ya itulah ya, kita jangan pernah puas untuk belajar, teman-teman. Nah,
Ini menarik, sedikit saja Bapak menjelaskan, sudah banyak pertanyaan, aku scroll dulu ke atas. Ya, oke, first question. Ini ada yang memanggil saya Tante, luar biasa loh. Tadi saya lagi mikir, ini kenal sama gue atau enggak sih? Sebenarnya manggil gue tiba-tiba Tante Ros lagi. Tante Ros, boleh tanya nih, saya ada rumah di Malang, mau dijual, rencana mau beli lagi di Bandung. Sudah saya iklankan di OLX awal-awal, ada beberapa yang tanya-tanya, tapi sekarang nggak lagi. Nah, aku nggak tahu nih, Muntan, aku nggak ngerti. Oke. Itu salah satu bahasa, ya kan? Mau minta tolong atau mau minta penawaran, tapi bahasanya tidak dimengerti oleh orang yang diminta. Itu akhirnya apa? Akhirnya nggak ada transaksi. Oke. Pertanyaan pertama nih, boleh Pak Juanda jawab, silakan. Ya, itu pertanyaannya untuk Bu Ros, silakan Bu Ros jawab. Oke. Jadi gini Pak, kalau di OLX itu ya, saya nggak tahu Bapak kenal nggak ya namanya sistem sundul. Ya, jadi memang kalau kita pasang iklan, kalau kita diemin dia keturun terus, ya kan? Nah, memang saya tahu beberapa berita ya, OLX itu sekarang tidak fokus di properti lagi, dia fokusnya di car ya, di mobil gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Nah, satu hal yang pengalaman saya mengingat kita sama-sama di broker ya, adalah masalah harga pasar, Pak. Nah, jadi itu pertama dulu, karena orang yang sedang mencari properti, sebenarnya dia tahu range harga di situ berapa dan budget dia berapa. Ibaratnya kalau buyer pengen beli di Pondok Indah, antara dia pernah mendengar informasi bahwa di Pondok Indah itu pernah dapat 30 juta per meter, padahal normalnya itu 40-an. Jadi dia bisa search startnya dari 30 juta per meter. Tapi buyer di Pondok Indah tidak mungkin dia menulis 10 juta per meter, karena udah pasti nggak akan dapat, karena di situ bukan 10 juta per meter. Nah, itu Bapak harus terus mengupdate diri terhadap harga pasar. Karena kalau misalnya ternyata dia menurun, artinya Bapak harus update tuh angkanya. Jangan sampai angka yang tahun lalu dengan angka tahun sekarang. Bagaimana cara mencari harga pasar? Bergabunglah di Fast Property, Remax Fast. Nanti diajarin. Yang kedua, ketika muncul, ya kan, biasanya setelah di search muncul nih Pak, dalam satu layar beberapa beberapa iklan. Biasanya yang kita lihat pertama tuh yang paling menarik adalah apa Pak? Fotonya. Foto yang bagus ya. Saya nggak bilang foto itu harus dengan teknologi canggih, tapi foto yang jelas gitu. Jangan sampai, let's say ya paling jelek itu toiletnya di foto gitu. Tapi foto yang minimal rapi gitu, sehingga ada ketertarikan orang dengan harga segitu. Gue kepo deh. Ini kan kita harus bikin dia masuk dulu nih ke rumah kita Pak. Soal nanti dia mau nego atau mau telepon, itu kan the next move. Tapi gimana dia mau telepon atau WhatsApp kita kalau mau ngeklik iklan kita aja enggak. Nah, kayak Bapak bilang nih, karena semua by numbers, ya kan, dari cold ke warm, warm ke hot, kan gitu ya Pak. Jadi kita nggak bisa juga baru diklik orang udah senang berharap besok transaksi. Nggak ada. Jadi proses bisnis itu harus jelas. Dari dia ngelisting sampai dia closing itu jelas proses bisnisnya. Dan yang ketiga, yang paling menarik itu adalah konten Pak, copywriting-nya gitu. Jadi kalau sekarang Pak, BU harga murah udah biasa. Beda kalau di zaman sekitar 5 tahun lalu ya, BU harga murah diklik orang. Ya kan? Nah, apa yang menarik sebenarnya saat ini? Ketika dia udah lihat harganya bagus, dia sudah lihat fotonya oke. Nah, apa added value-nya Pak? Let's say rumah asri dan nyaman. Wih, gila udah gue dapat harganya oke, asri dan nyaman lagi. Ya, misalnya kalau memang itu untuk bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya Bapak memang jual added value-nya adalah under NJOP, beda lagi. Di bawah harga NJOP, misalnya gitu. Jadi ketika dia nge-browse ke bawah, itulah yang diklik duluan. Dan klien itu kan belanja ya Pak ya. Jadi kita tetap harus punya positive thinking. Minimal dia bisa mengklik, apalagi kalau di OLX. Dia klik aja, dia see our iklan, itu pasti masuk ke inbox Bapak. Itu pasti someone see your iklan. Nah, itu pasti tahu gitu. Jadi itu kan bisa jadi database, even kita belum dapat WhatsApp-nya.
tapi kan Bapak udah bisa ngechat halo, minimal buka omongan dengan dia. Mungkin itu sekilas yang saya ketahui perihal OLX. Demikian Pak Roflim. Udah jangan banyak tanya lagi, kita nanyanya Pak Roflim malam ini. Gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, boleh dikorek nih if I'm wrong, kita sama-sama belajar. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Mbak Ros. Suka nih kalau dipanggilnya Mbak atau Kakak. Perkenalkan saya Aswin dari Bandung. Izin bertanya terkait sosial media seperti Instagram. Apakah ada waktu atau jam yang krusial agar posting kita berdampak efektif? Arigato. Mangga, Pak Juanda. Oke. Nah, jawabannya adalah nggak ada gitu ya. Kenapa? Gini, kalau ada orang yang bilang, oh waktu yang terbaik adalah jam 6 sampai jam 7, jam 12 sampai jam 1, jam 7 sampai jam 8 malam. Bener nggak? Ya bener-bener aja sih, menurut datanya mereka gitu ya. Tetapi apakah datanya mereka itu berlaku juga untuk kita? Jawabannya adalah tidak. Nah, gimana caranya supaya kita tahu waktu terbaik menurut kita gitu ya? Nah, saya boleh dikasih share screen nggak nih Bu Ros untuk yang handphone saya? Jadi saya bisa share screen dari handphone, saya kasih tahu langsung gitu ya. Boleh, boleh. Bapak co-host kok. Iya, yang di handphone satu lagi, nama satu lagi. Oke, kamu udah masuk? Udah. Belum kan? Sudah. Yang mana? Namanya apa? Juanda Rovelin dong. Oh, tetap Juanda. Oke, aku search dulu ya. Oh, oke. Sip. Ya. Oke, dan.